Memberikan susu untuk anak kambing atau cempe. Nah, kalau ini bukan untuk cempe yang baru lahir ya. Jadi ini memang siapkan untuk cempe yang sudah usia lanjut. Nah, saat ini tapi yang akan memang sampaikan itu secara umum ya. Jadi cara memberikan susu untuk menyusui anak kambing secara umum mulai dari lahir. Jadi ketika anak kambing baru dilahirkan oleh induknya, pada sistem pemeliharaan secara intensif itu biasanya langsung dipisah dari induknya. Dengan harapan ketika dipisah dari induknya maka angka hidupnya bisa lebih tinggi. Angka mortalitasnya bisa ditekan lebih rendah ya. Jika bersama induknya, dirawat oleh induknya, itu secara umum angka mortalitas antara 10-50%. Nah, kalau dipelihara dirawat oleh peternak atau oleh pemiliknya, ini bisa ditekan semaksimal mungkin, maksimal sekali di 10% jika bisa perawatannya ya. Nah, untuk itulah maka memang banyak menyampaikan cara dan gaya beternak kambing perah tentang apapun yang memang tahu dan yang sudah memang terapkan dan memang pandang berhasil ya untuk di peternakan memang. Nah, di antaranya ini untuk penyusuan cempe teman-teman. Dengan penyusuan cempe yang sekarang memang terapkan, alhamdulillah angka mortalitasnya bisa ditekan sangat maksimal. Maksimal sekali di 10% ya, bahkan hampir 0% jika tidak ada post major atau jika tidak ada human error. Nah, kalau cempe yang baru lahir itu jangan langsung diberikan susu biasa, tetapi harus oleh kolostrum induknya ya. Kolostrum induknya itu, kolostrum itu yaitu cairan pertama yang keluar dari kantong susu induknya ketika melahirkan. Yang keluar itu biasanya warnanya kuning, pekat, ya, kental. Nah, itu bagus untuk antibodi. Jika anaknya tidak diberikan kolostrum induknya tersebut, maka dia akan kekurangan antibodi. Kekebalan tubuhnya akan jelek, dia akan sakit-sakitan, rentan dengan penyakit, dan akhirnya tidak menutup kemungkinan sangat rawan berakhir pada kematian. Nah, pada awal lahir, kalau misalkan pemeliharaannya itu secara intensif, langsung dirawat dalam box khusus penghangat ya, yang dari kayu, di bawahnya dikasih alas karpet kain. Susu induknya diperah saja, kemudian diberikan ke anaknya, bisa melalui dot ya, atau bisa juga dengan mangkuk. Nah, kalau memang di sini dilatih dengan mangkuk sejak lahir ya. Jadi kepalanya dipegang, kemudian mulutnya diletakkan di atas kolostrum itu. Nah, secara perlahan dia secara insting akan menyedot kolostrum itu ya. Kalau tidak mau, kasih aja telunjuk. Setelah kuat menyedot, dilepas, nanti nyedot ke kolostrum ya, kalau pakai mangkuk. Nah, berapa banyak porsinya yang diberikan ke anaknya? Nah, untuk tahap awal bisa diberikan 50. Untuk tahap awal ya bisa diberikan 50 ml dulu. Nah, kalau habis misalkan 50 ml bisa ditambahkan. Jadi menyesuaikan dengan kapasitas perutnya cempe. Kalau masih mau berarti dia masih lapar, tambahkan saja ya. Jadi awal sekali begitu lahir berikan 50 ml. Misalkan pagi 50 ml ya. Kemudian sehari itu diberikan 3 kali. Siangnya berikan juga kolostrum induknya ya. Porsinya bisa naik. Asalnya misalkan pagi 50, siangnya bisa menjadi 100 ml. Kalau masih mau nih, masih meronta-ronta, masih mau, tambahkan aja lagi, nggak apa-apa ya. Dan untuk sore harinya berikan juga kolostrum induknya sebanyak 200 ml. Kalau masih mau boleh ditambahkan, tetapi kalau tidak habis jangan dipaksa untuk dihabiskan. Itu untuk di hari pertama ya. Nah, kemudian pada hari kedua porsinya bisa naik. Sama masih kolostrum induknya diperah lagi ya, dan diberikan ke anaknya. Makanya memang tidak dijual kolostrum kambing itu. Kalaupun ada sisa simpan aja di freezer. Nanti ketika ada induk yang kering tidak menghasilkan kolostrum karena ada penyakit atau sesuatu, nah itu bisa dicairkan dan diberikan ke anak kambing yang lain. Nah, kemudian di hari kedua porsinya bisa naik menjadi 3 kali 200 ml. Pagi 200, siang 200, sore 200. Dan gunakan juga trik yang sama. Kalau masih mau boleh ditambahkan, tetapi kalau tidak habis jangan dipaksa untuk dihabiskan. Kemudian di hari ketiga juga sama porsinya. Kolostrum induknya diperah, diberikan ke anaknya seperti tadi 3 kali 200 ml ya. Dan untuk kolostrum itu dihasilkan oleh induknya itu hanya 3 hari biasanya. Masih kuning itu warnanya. Kalau di hari keempat biasanya sudah putih ya. Walaupun dalam teori banyak menyampaikan bahwa kolostrum itu dihasilkan 7 hari, tetapi real yang membuktikan itu 3 hari biasanya masih berwarna kolostrum itu. Di hari keempat sudah warna biasa biasanya, tetapi susunya masih lebih gurih ya untuk di hari keempat itu sampai ke 7.
Nah, itu untuk 3 hari pertama, teman-teman. Kemudian, jika sistem intensif, karena susu induknya misalkan mau dikonsumsi atau mau dijual untuk membantu terapi manusia. Nah, di hari keempat, susu induknya dan atau kolostrum induknya itu bisa diganti di hari keempat itu dengan susu murni sapi. Memang tidak punya pengalaman yang baik jika menggunakan susu bubuk, jadi memang tidak akan menyampaikan dan tidak akan merekomendasikan susu bubuk yang mana, karena memang tidak punya pengalaman yang baik kalau menggunakan susu bubuk. Memang hanya punya pengalaman yang baik dengan menggunakan susu murni sapi yang dibeli dari peternakan sapi perah rakyat sekitar ya. Nah, di hari keempat, susu induknya bisa diganti dengan susu murni sapi yang diberikan sebanyak 2 kali 300 ml. Jadi jadwalnya menyesuaikan pas di hari keempat ini. Yang 3 hari pertama asalnya 3 kali pemberian itu, pagi, siang, sore. Nah, untuk di hari keempat dan seterusnya memang hanya berikan 2 kali saja, supaya bisa meminimalisir kerepotan, tetapi porsinya tidak dikurangi ya. Nah, di hari keempat berikan susu murni sapi yang sudah dihangatkan ya, hangat kuku. Jadi kalau beli dari peternak sapi perah misalkan disimpan di dalam showcase, ketika akan diberikan dihangatkan saja dulu sampai hangat kuku, baru diberikan ke kambing sebanyak 2 kali 300 ml. Pagi 300, siang menjelang sore misalkan jam 2 diberikan porsi yang sama 300. Nah, itu berlangsung sampai berapa lama? Nah, kita menyesuaikan nanti karena ada substitusi. Kalau susunya nanti tambah sedikit, itu tetap bertahan 2 kali 300 ml ya. Nah, kalau misalkan nanti diberikan dengan porsi itu 1 minggu kemudian kambing itu masih kempis perutnya, diberikan dengan porsi itu, porsinya bisa dinaikkan. Asalnya 2 kali 300 menjadi 2 kali 350. Kemudian beberapa hari kemudian kempis lagi nih perutnya, masih mau diberikan segitu, masih kurang, bisa dinaikkan lagi jadi 2 kali 400 ml. Nah, secara umum itu sudah cukup seperti itu ya. Kalau misalkan di umur 2 minggu itu sudah cukup porsi perut anak kambing itu. Jadi perharinya itu hanya membutuhkan 2 kali 400 ml. Nah, nanti misalkan setelah di umur ke-3 minggu dan berikutnya bisa ditambahkan substitusi air garam. Misalkan di umur 1 bulan full, masuk umur ke sudah 30 hari ya, masuk ke umur masuk ke 2 bulan, itu bisa disubstitusi. Asalnya susunya itu 2 kali 400 ml. Coba ditambahkan air garam misalkan 1/4-nya, berarti 100 ml. Nah, bisa berarti susunya hanya 300 ml, air garamnya 100 ml. Adapun garamnya itu yang ditambahkan hanya sebanyak 0,1% saja paling banyak. Ya, 0,1 atau 0,05. Jadi jangan sampai terasa asin. Nanti teman-teman bisa melakukan uji coba, diberikan 0,1%, keasinan bisa diturunkan jadi 0,05%. Nah, demikianlah teman-teman untuk memberikan susu untuk cempek ya. Nah, nanti di umur misalkan bulan kedua, air garamnya bisa disubstitusikan 50%. Nah, susunya hanya 50%. Kemudian di bulan ketiga, nanti air garamnya bisa disubstitusikan 75% dan susu murninya hanya 25%. Dan di bulan keempat bisa full 100% air garam ya. Jadi kalau fullnya itu kan misalkan 400 ml sehari, 800 ml seharinya itu, berarti bisa full air garam aja 800 ml. Demikianlah teman-teman yang bisa disampaikan saat ini. Mudah-mudahan saja bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.